Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih dalam suasana Piala Dunia, sahabat Bob. Ya, kita sudah tahu bahwa hanya tinggal 2 pertandingan lagi Piala Dunia 2022 Qatar akan berakhir. Kita hanya akan menunggu siapakah yang akan menjadi juara dunia untuk 2022, sahabat Bob. Kita hanya tinggal menunggu dan kita tinggal menyaksikan pertandingannya besok ya untuk mencari juara 3. Hari Minggu baru mencari juaranya, sahabat Bob ya. Sebelum gua lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, yang namanya sepak bola adalah hiburan, sportivitas ya. Kita diajarkan banyak hal ya, bekerja secara tim, tidak hanya individu. Jadi menarik sekali ya sepak bola. Rata-rata siapa yang nggak suka sepak bola? Rata-rata orang suka sepak bola, terutama laki-laki. Perempuan juga banyak yang suka sepak bola. Bahkan ada yang namanya sepak bola wanita. Ya sahabat Bob, gua lanjut aja bahwa gua akan berbicara yang namanya tentang pasar transfer Inter ya. Kemarin sebelumnya gua pernah di video gua, sahabat Bob, gua pernah bahas yang namanya Beto ya, bahwa memang Inter sangat butuh dengan yang namanya striker ya. Apalagi di video gua sebelumnya bahwa Korea diminati klub-klub Liga Inggris dan Inter sudah mematok 20 juta dan memang tidak ruangnya yang ditinggalkan Korea itu yang perlu dicari. Bahkan Lukaku juga hanya kontrak pinjaman itu hanya sampai Juni 2023. Berarti Inter akan kekurangan 2 striker. Nah, ada yang diincar Inter, Thuram dan Beto. Sekarang gua mau berbicara tentang Beto ya. Beto ini adalah pemain Portugal yang udah mencetak 6 gol di Serie A ya. Marotta, Opa sungguh sangat senang dengan yang namanya striker ini, sahabat Bob ya. Tapi Udinese ya tahulah bagaimana yang namanya pemain bagus pasti akan mematok harga. Nah, harganya kurang lebih sekitar 20 juta euro, sahabat Bob ya. Jadi memang Inzaghi membutuhkan striker ya. Nah, ternyata sahabat Bob ya, kalau kita sudah tahu ya bahwa yang namanya Beto ini sangat kuat, dan kalau kita melihat bagaimana cara dia bermain, ini cocok banget ya sahabat Bob, bermain di Inter dengan skema 3-5-2. Nah, ternyata bagaimana Inter untuk mengakalinya, untuk mendapatkan supaya mengurangi ya, ternyata ini idenya adalah mengusulkan transfer Aslani ke Udinese sebagai kompensasi parsial ya. Aslani selama ini dibeli ya, dipinjam dulu dari Empoli dan kewajiban membeli. Nah, ini belum cukup waktu untuk bermain di Inter dan jangan kita ragukan bagaimana bakatnya dia. Kita tidak akan meragukan dia, sahabat Bob. Tetapi di depan dia ada Hakan, ada Brozo yang belum bisa memberikan kesempatan leluasa untuk Aslani. Jadi ini ada idenya, kesepakatan Beto. Tapi itu tidak berakhir di sana, sahabat Bob. Jadi kita akan lihat apakah Aslani hanya akan dipinjamkan aja ke Udinese atau langsung dijual. Kita belum tahu. Ini barusan gua baca di Gazzetta dello Sport ya, tanggal 16 ini. Jadi benar-benar kita tunggu aja lah. Apakah ini benar atau tidak, kita akan tunggu. Beto ini juga luar biasa, sahabat Bob ya. Nah, kalau kita berbicara yang namanya Thuram ya, sampai hari ini masih intens antara Inter dengan perwakilan Marcus Thuram. Walaupun akan ada pertemuan setelah Piala Dunia, tetapi Thuram sudah mengiyakan, tetapi dengan perjanjian kalau nggak salah dia meminta gaji 4,5 juta. Nah, ini yang akan dipikirkan Inter, apakah dia diambilnya Januari atau dibebas transfer. Jadi kita tunggu aja kalau untuk Thuram. Untuk Thuram kenapa? Karena dia akan bermain di final Piala Dunia. Jadi belum bisa diusik, hanya perwakilannya aja dengan Inter yang berbicara sekarang, sahabat Bob. Jadi kita tunggu pertemuan Thuram dengan Inter, sahabat Bob ya. Nah, yang menarik adalah dulu juga beberapa kali gue pernah bahas tentang Kessie ya. Ternyata pasar transfernya Kessie, negosiasi terbuka untuk Kessie ya. Calciomercato.com. Jadi menurut Corriere dello Sport,
negosiasi terbuka untuk Inter dan Barcelona. Jadi sudah ada membuka untuk ruang negosiasi antara Inter dengan Barcelona. Apakah memang benar-benar ini akan terjadi? Kita belum tahu. Tapi kalau Kessie datang, ya menurut gua ini adalah nilai tambah walaupun kita punya gelandang yang banyak sahabat Bob ya. Tetapi kalau Kessie masuk menurut gua ini ini nilai tambah seperti yang gue bilang, apalagi ada Hakan di sana yang mereka sudah pernah bermain berapa tahun di Milan. Menurut gue ini akan menambah daya serangnya Inter, kekuatan lini tengahnya Inter tuh makin ganas sahabat Bob ya. Mungkin juga ada kaitannya, mungkin Aslani memang benar-benar dipinjamkan ke Udinese dengan bagian transfer untuk Beto. Kita nggak tahu, kita tunggu aja seperti apa sahabat Bob ya. Terus sedikit ya biasalah yang namanya isu-isu transfer ya, bahwa Inter juga mengincar Ounahi ya. Ounahi tahu ya, ini pemain Angers yang bermain di Maroko, benar-benar gelandang. Selain Amrabat, Ounahi ini juga bagus sahabat Bob ya, ini gelandang box to box ya. Jadi memang Inter juga mengincar, tetapi harganya 40 juta sahabat Bob ya. Apakah ini benar-benar serius atau tidak? Karena kenapa? Ya Inter kan memang mencari banyak alternatif. Apakah benar Ounahi? Tapi kalau menurut gua Ounahi ini ya kalau 40 juta ya kemahalan ya. Tapi ya yang namanya pemain-pemain setelah Piala Dunia pasti akan naik harganya. Seperti Amrabat ya, harganya mungkin 30-40 juta sekarang. Bisa aja sahabat Bob. Tapi inilah sepak bola sahabat Bob. Ya kita hanya tinggal menunggu apa yang akan terjadi di pangsa pasarnya bursa transfer Inter sahabat Bob ya. Jadi terus sedikit gua update tentang Brozovic ya. Brozovic kemarin kan katanya ketarik pahanya, tapi udah nggak apa-apa. Tapi dia sudah memastikan dia belum akan kembali dari Qatar, tetapi dia akan duduk di bangku cadangan waktu Kroasia melawan Maroko. Kemungkinan dia juga berkomunikasi dengan staf medisnya Inter bahwa ya memang dia tidak bisa dipaksa untuk bermain. Dalik yang pelatih Kroasia juga sudah menyatakan bahwa memang kemungkinan dia tidak memainkan Brozovic untuk melawan Maroko sahabat. Semoga aja, karena nanti kalau dia udah balik dia akan beristirahat 3-4 hari, dia akan balik ke Inter dan dia akan dimainkan waktu melawan Napoli di tanggal 4 sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu Brozovic apakah benar-benar bisa pulih dan bisa membantu Inter untuk paruh musim kita sahabat Bob. Itu untuk bursa transfer. Nah, ini yang paling menarik sahabat Bob ya. Sahabat Bob ingat mantan CEO-nya Inter Ernesto Paulillo. Saya pikir Inter akan dijual karena masalah utang dan suku bunga. Ya, kita udah banyak ya mendengar gosip bahwa Inter akan dijual lah, tapi sampai hari ini tidak dijual juga sahabat Bob ya. Desas-desus itu apakah benar atau tidak, tetapi itu terus mencuat ya. Kenapa gitu loh? Nah ini dia, mantan eksekutif merasa bahwa ada alasan yang jelas mengapa bagaimanapun itu mungkin terjadi. Penjualan hampir pasti terjadi di masa depan Inter kepada pemilik baru yang dapat mengatasi masalah hutang yang menggunung ya. Sahabat Bob ingat, hutang yang menggunung artinya Inter benar-benar dalam krisis keuangan sebenarnya ya. Makanya kenapa mencari pemain-pemain yang murah, pemain-pemain yang berbiaya rendah, gaji rendah, itulah tujuan mereka karena memang situasinya. Nah, terus dia bilang, saya pikir penjualan tidak bisa dihindari ya. Jika kita melihat besarnya hutang perusahaan dan terutama suku bunga. Suku bunga sahabat Bob tahu ya, berjalan terus ya. Nah, akan sulit untuk melanjutkan dalam kondisi ini tanpa pembiayaan kembali yang besar yang saat ini tidak dapat dilakukan oleh Zhang atau Suning sahabat Bob. Jadi memang dulu 2 minggu yang lalu gue juga ada pernah baca ya bahwa di Gazeta dello Sport bahwa ya ada seorang wartawan yang menyatakan dari sumber terpercaya bahwa Inter pasti dijual mungkin Januari paling cepat, dia bilang begitu. Nah ini ternyata ya bisa kemungkinan Inter jual itu. Menurut gue sih gue nggak menutup mata ya bahwa dengan kondisi seperti ini Suning akan sanggup nggak untuk menutupi hutang-hutang, menutupi suku bunga yang berjalan terus ya. Nah semoga aja Inter selalu ada solusi apapun itu, mungkin pemilik baru
baik dari Amerika, baik dari Arab, siapapun lah yang akan menjadi pemiliknya. Kita tunggu aja apa yang terjadi. Yang paling penting adalah Inter tetap berjalan, ya. Yang namanya perusahaan tetap berjalan, pemain tetap berjalan, memainkan peranan mereka masing-masing, ya, sesuai SOP-nya perusahaan, sahabat Bob. Semoga aja Inter benar-benar, ya, mendapatkan solusi yang terbaik. Dan kita sebagai fans tetap mendukung apapun yang terjadi, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.